Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Apa mereka meninggalkanku demi meraih puncak? Gak akan ada yang bisa nolong kamu. Sekarang rasakan ini. Lutung itu kembali menunjukkan kuku-kuku tajam dan gigi taring seperti hendak menerkamku. Tak butuh waktu lama, gigi-gigi itu mendarat sempurna di ceruk leher dan membuatku seketika berteriak kesakitan. Gigitan lutung itu benar-benar membuat leherku mengeluarkan banyak darah. Rasanya benar-benar menyakitkan. Sekujur tubuhku dibuat ngilu. Tak karuan, sepertinya aku akan mati. Jani, Rinjani. Bersamaan dengan sayup-sayup suara seorang yang memanggil namaku. Dalam sekejap, bayangan lutung yang sedang berusaha menggigitku itu menghilang begitu saja, berganti dengan titik-titik hitam yang memenuhi kedua mata. Aku yang masih kesakitan, dengan nafas tersengal-sengal dan air mata yang sepertinya sudah membasahi pipi, pun berusaha mengerjap. Kedua kelopak mataku seketika terbuka dan mendapati ada Bang Zul serta Bang Wahyu sedang duduk sembari mengerutkan kening menatapku. Kamu kenapa, Jan? Kenapa teriak-teriak gitu? Kamu mimpi buruk? Bergantian Bang Wahyu dan Bang Zul melayangkan pertanyaan yang membuatku tersadar bahwa situasi yang menegangkan tadi hanya sebuah bunga tidur. Iya bang, aku mimpi buruk, jawabku sambil berusaha duduk dan mengatur nafas yang masih terengah-engah. Ini minum dulu. Bang Wahyu menyerahkan sebuah botol air mineral berukuran 2 liter yang isinya tinggal setengah dari pinggiran tas kerirku. Gegas ku terima botol itu, lantas meneguknya perlahan untuk menghilangkan rasa sakit di leher yang masih tersisa sebab gigitan lutung yang sebenarnya hanya terjadi di dalam mimpi. Makanya kalau mau tidur doa dulu, jadi gak mimpi macem-macem kayak gitu, omel Bang Zul sembari menatapku tajam. Aku yang baru saja menuntaskan teguhan terakhir dari air mineral yang diberikan Bang Wahyu pun sontak mengerucutkan bibir. Menjebalkan sekali Kang ceramah ini. Jantungku saja masih memburu tak karuan. Ia malah mengomeliku seperti ini. Iya, jawabku. Dah tidur lagi aja. Masih ada 2 jam sampai waktu summit. Kita nanti jangan lupa doa. Aku hanya menurut, mengikuti ucapan Bang Zul. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh dirinya. Mimpi buruk yang kualami tadi bisa karena aku tidur dalam keadaan tidak berdoa. Namun aku masih begitu kepikiran dengan setiap potongan kejadian yang ada dalam mimpi tersebut. Kenapa sosok lutung itu sama persis dengan lutung yang 2 kali kulihat di pojok barat area ini saat baru saja sampai dan saat sedang buang air kecil tadi. Total 3 kali aku didatangi oleh sosok makhluk yang entah nyata atau tidak itu. Aku dibuat ngeri mengingat wajah yang mengerikan dengan bola mata merah serta taring dan kuku tajam yang ia tunjukkan. Satu hal yang membuatku semakin bergidik ngeri saat ia menyerangku dalam mimpi sambil mengatakan sesuatu tentang temannya
yang sudah kubuat berdarah itu. Apa yang dimaksud itu adalah lutung kecil yang kulempar batu di pos 4 sore tadi. Jika benar demikian, apa ini artinya ia sedang membalaskan dendam atas perbuatanku yang sudah menyakiti temannya? Aku dibuat bingung sekaligus takut dengan semua yang terjadi. Bisa dibilang ini adalah sebuah karma, karena aku tak menghormati alam yang sedang berusaha kujelajahi. Aku tak menghormati tempatnya, aturannya, serta penghuni yang ada di dalamnya. Aku benar-benar seorang pendaki yang tak beretika. Bunyi alarm dari notifikasi ponsel yang kuatur sebelum tidur membangunkanku dari buayan alam bawah sadar. Gegas, urai ponsel yang tergeletak tak jauh dariku dan mematikan notifikasi yang muncul dari layarnya. Aku sedikit mengerjap, kuedarkan pandangan ke sisi tenda dengan bantuan cahaya layar ponsel yang masih kugenggam. Tak ada siapapun di sini kecuali diriku. Kantong tidur Bang Zul dan Bang Wahyu sudah kosong tak berpenghuni. Sepertinya mereka sudah bangun sebelumku dan keluar tenda terlebih dahulu. Aku pun bergegas duduk mencoba meraih senter yang tergantung di langit-langit tenda untuk menyalakannya kembali. Namun gerakanku terhenti saat mendengar suara obrolan dari luar sana. Jadi kamu kapan mau ungkapin identitas kamu yang sebenarnya sama Rinjani, Zul? Mungkin nanti kalau misiku ini sudah selesai. Aku dibuat bingung sekaligus penasaran dengan obrolan Bang Wahyu dan Bang Zul dari luar sana. Identitas, misi, apa yang dimaksud oleh mereka itu? Ada hubungannya juga dengan diriku. Jadi kamu belum mau cerita kalau kamu itu anak dari Kiai pesantren Rinjani? Aku tersedak salivaku sendiri mendengar pertanyaan yang Wahyu yang dilontarkan kepada Bang Zul di depan sana. Kedua bibirku seketika membulat, tangan yang hendak meraih senter di langit-langit. Tenda seketika terhenti, seperti seorang manusia yang tiba-tiba dikutuk menjadi patung. Jantungku memburu begitu cepat. Sisa-sisa kantuk yang membekas di kelopak mata menghilang begitu saja. Pun dengan kuat aku menghampar di udara. Apa maksud semua ini? Yang dikatakan mereka berdua itu benar adanya atau sekedar candaan? Ingin rasanya aku menghampiri mereka di luar tenda dan menanyakan secara langsung kepada Bang Zul jika benar ia anak Kiai kami, pemilik pesantren Ar-Raudah, tempatku menyantri meski hanya 2 pekan lamanya. Kenapa ia merahasiakan dan justru malah membiarkanku ikut mendaki bersamanya? Dan juga dari mana ia tahu bahwa aku memang sempat menjadi seorang santri di sana? Gak dulu dah. Wah, entar dia kabur lagi, malah berabe, sahut Bang Zul. Aku semakin dibuat heran sekaligus kaget. Bahkan Bang Zul juga tahu aku pernah kabur. Apa mereka berlima sudah tahu ini semua sejak awal? Jika benar demikian, tentu aku sudah bersikap seperti orang bodoh, berusaha menyembunyikan semua di depan mereka yang ternyata malah sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Kutarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara panjang. Niat menyalakan senter untuk menerangi isi tenda lebih baik kuurungkan agar mereka tak tahu bahwa sejak tadi aku sudah bangun dan mendengar obrolan mereka. Kepalaku kini dipenuhi berbagai kekhawatiran. Bukan hal mustahil Bang Zul dan yang lainnya setelah ini akan melaporkan keberadaanku kepada Kiai Kamit dan memaksa untuk kembali ke pesantren. Jelas aku tak mau datang lagi ke penjara suci itu. Aku tak mau menjadi seorang santri lagi di sana. Terbesit pikiran untuk kabur saja dari mereka agar hal ini tak terjadi. Namun
Aku sudah sampai di pos 5. Sudah setengah perjalanan lebih kutempuh untuk menaklukkan puncak 3428 mdpl. Akan menjadi sia-sia jika aku pergi begitu saja dari mereka. Terlebih hari masih gelap, pukul 00.30. Aku tak mungkin berani naik ke puncak seorang sendiri, mengingat sudah 3 kali aku mendapat teror dari lutung berukuran besar yang seolah-olah hendak mengganggu dan menyerang. Nyaliku tiba-tiba menciut begitu saja. Lebih baik aku diam saja lebih dulu, pura-pura tak tahu bahwa mereka sudah mengetahui identitasku yang sebenarnya. Setelah menuruni gunung, baru akan aku coba kabur dari mereka sebelum aku benar-benar dibawa kembali ke pesantren. Bangunin Jani sana, buru-buru kubaringkan tubuh saat mendengar ada seorang yang hendak masuk. Bersamaan dengan resleting pintu tenda yang dibuka dari luar. Aku harus pura-pura tidur agar mereka tak tahu bahwa sedari tadi aku sudah menguping pembicaraan mereka. Jani, Rinjani, ayo bangun. Terdengar suara Bang Alvin memanggilku sembari menyentuh perlahan lengan yang tertutup sleeping bag. Perlahan aku pun buka mata, pura-pura baru bangun. Lantas berusaha duduk. 1/4 jam lagi kita summit ya, Jan. Kamu siap-siap sama isi perut dulu, Gih. Tadi kita udah masak air panas sama bikin roti bakar. Barangkali kamu mau bikin jahe anget atau susu, bilang aja ke Bang Zul. Aku hanya mengiyakan ucapan Bang Alfi dengan anggukan. Setelah pemuda berambut ikal itu keluar tenda, aku pun bergegas melepaskan diri dari kantong sleeping bag. Sudah kuputuskan untuk bersikap biasa saja dan tetap ikut mereka ke puncak. Kurai pouch kecil berisi peralatan make up dari dalam carrier dan bergegas membersihkan diri. Setelah itu, aku pun bergegas keluar tenda untuk menggosok gigi sejenak. Baru kemudian bergabung dengan mereka. Menikmati roti bakar yang dari aromanya memang sudah tercium begitu nikmat. Tepat pukul 01, kami berangkat dari pos 5 untuk melanjutkan perjalanan. Jika tak ada kendala, kemungkinan kami akan sampai di puncak pukul 05. Beruntung, hujan semalam sudah benar-benar reda. Meski meninggalkan beberapa genangan dan tanah berlumpur di jalur pendakian, kaki pun harus ekstra hati-hati agar tak sampai terpleset atau jatuh ke tanah. Sambil menahan udara dingin dini hari, kususuri jalur pendakian yang mulai menanjak dalam diam. Sejak tadi, aku memang tak berselera untuk berbicara atau mengobrol dengan lainnya, selain karena memikirkan masalah Bang Zul yang ternyata merupakan anak Kiai Kamit. Kepalaku juga masih dipenuhi bayangan lutung bertubuh besar yang menyeramkan itu. Diem-diem bae, Jan. Lagi sariawan atau kebelet boker? Entar kesambet loh, celetuk Bang Adnan sambil sedikit terkekeh saat menoleh ke belakang. 30 menit berjalan, kami pun sampai di pos 6, Samyang Ketembonan, yang berketinggian 2909 mdpl. Perjalanan malam hari yang tak berhadapan dengan terik matahari memang membuat langkah kaki semakin lebih cepat karena tenaga tak terkuras begitu banyak. Hanya saja kami memang harus berlomba melawan udara dingin dan angin malam yang begitu menusuk pori-pori. Perjalanan dilanjutkan tanpa beristirahat sejenak di pos 6. Masih seperti sebelumnya, aku tetap jarang mengeluarkan suara. Pandanganku hanya fokus ke jalur pendakian di depan yang semakin menanjak dan begitu terjal, sambil sesekali beredar menelusuk ke pepohonan di kanan kiri jalan. Entah perasaanku saja atau bukan, sejak melewati pos 6 tadi, seperti ada sesuatu yang mengawasiku dari arah samping kanan jalur pendakian. Aku pun tak tahu apa itu. Mungkin cuma firasat atau halusinasiku saja.
Namun, perasaan itu membuat bulu kuduku bergidik ngeri saat sedang menaiki tanjakan tanah berbatu setinggi hampir 2 meter. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan sesuatu yang menginjak punggung tanganku begitu keras. Aku yang sedang berpegangan ke batu untuk membantu menaiki tanjakan pun sontak mendongkak, mencari tahu siapa yang menginjakku. Seketika peganganku terlepas saat menyadari sosok yang sedang berdiri di atas sana adalah lutung bertubuh besar yang tadi kulihat di pos 5. Ia nampak menyeringai dengan bola mata merah menatap tajam. Tubuhku limbung dan terpleset jatuh dengan posisi pergelangan kaki tangan kanan tertindih pantat di atas tanah. Pekiku. Jantungku memburu begitu cepat. Menyadari bahwa sosok lutung yang menginjak punggung tanganku sama persis dengan kulihat tadi di sekitar tenda. Rasa takut menguasai hati. Namun fokusku beralih ke rasa ngilu di pergelangan kaki yang semakin menyeruak. Mengingat aku memang jatuh dalam posisi terduduk dengan telapak kaki kanan yang terbuka tertindih pantat. "Kamu gak apa-apa?" tanya Bang Zul yang tiba-tiba menghampiri dari arah belakang. Aku hanya meringis dan memincingkan kedua mata, mengisyaratkan rasa ngilu sambil menoles sekilas ke wajah Kang Ceramah yang kini sudah berjongkok di sampingku. "Ada apa, Jan? Kamu kenapa?" Bang Alvin yang sudah terlebih dahulu sampai di atas menoleh sambil mengarahkan senter ke arahku. Begitupun dengan Bang Adnan dan Bang Ganang. "Jani jatuh, Vin," sahut Bang Zul sambil mendongak, lalu kembali menatap ke arahku. Perlahan aku menyelonjorkan kaki kanan yang tadi tertindih sambil membenarkan posisi duduk. Namun rasa ngilu kembali membuatku meringis. Pelan-pelan," ujar Bang Sul yang melihat aktivitasku. Aku hanya melirik tanpa menanggapi ucapan dirinya yang justru membuatku kesal. Sedikit kurut pergelangan kaki yang terasa begitu ngilu. "Kenapa kamu bisa jatuh, Jan?" Aku dibuat bingung dengan pertanyaan Bang Wahyu. Apa ia dan yang lainnya akan percaya jika aku mengatakan yang sebenarnya? Tadi ada lutung di atas, Bang. Dia nginjek tanganku." "Hah? Lutung?" Wajah Bang Wahyu nampak melongo, seperti tak percaya dengan ucapanku. "Ngadi-adi kamu, Jan." Bang Adnan yang melongok dari atas pun tampak terkekeh mendengar ucapanku. "Dari tadi aku di depan kamu, gak lihat tuh ada lutung." "Beneran, Bang, sumpah." Aku lantas menoleh ke arah Bang Zul. Sama seperti ketika di pos 5. Mungkin ia juga melihat sosok lotong itu. "Kamu juga lihat kan, Bang?" tanyaku. Bang Zul hanya bergeming, tak menunjukkan ekspresi apapun, membuatku mendengus kesal. Jelas tadi kulihat memang ada lutung besar di sana. Apa mereka benar-benar tak dapat melihatnya? Kalau demikian, apa dugaanku jika lutung itu memang bukan binatang nyata, melainkan makhluk jadi-jadian atau tak kasat mata itu benar adanya? Mendadak aku dibuat merinding, sekujur tubuhku bergidik ngeri. Ini sudah kali keempat aku diganggu oleh makhluk itu. Jika benar ini ada hubungannya dengan lutung yang kulempar dengan batu di pos 4, tentu aku harus segera menghampiri dan meminta maaf kepadanya agar teror ini tak terus-menerus berlangsung. "Masih sakit, Jan? Kamu bisa lanjut jalan kan? Atau mau istirahat dulu?" tanya Bang Alvin yang sedang berjongkok menatapku dari atas sana. Nggak tahu nih, Bang. Masih pegel banget sih." Perlahan kuputar pergelangan kaki kanan searah dengan jarum jam untuk sedikit mengurangi rasa ngilu. Kedua tanganku juga berusaha memijat pelan. Namun bukannya membaik,
rasa ngilu itu malah semakin berasa buruk. Brak! Bang Alvin yang tadi masih berada di atas tiba-tiba melompat ke tanah datar di sebelahku, lalu mengambil posisi berjongkok. "Coba dioles pakai ini dulu ya," ucap Bang Alvin sembari menunjukkan sebuah botol krim anti begal yang ia keluarkan dari kotak P3K miliknya. Pemuda berambut ikal itu lantas tiba-tiba mengoleskan ke seluruh permukaan kulit di pergelangan kaki kananku sambil sedikit mengurut. Membuatku begitu terkesiap karena gerakan tiba-tibanya itu. "Ceile, modus amat, Vin," celetup Bang Adnan, tiba-tiba diikuti oleh cekikikan oleh Bang Ganang di sebelahnya. Aku hanya meringis, menahan rasa panas dan sedikit ngilu dari gerakan tangan Bang Alvin di pergelangan kakiku. "Gimana? Masih sakit?" tanya Bang Alvin. Lumayan sih Bang." Kuputar lagi pergelangan kaki untuk sedikit meregangkannya. Lalu dengan perlahan aku mencoba berdiri sambil masih menahan rasa ngilu. Aku pun mencoba berjalan satu langkah. Namun rasa ngilu itu kembali menghampiri. "Oh!" Refleks Bang Alvin memegang kedua lenganku saat tubuh tadi sedikit oleng dan hampir terjatuh. "Masih sakit banget, Jan?" tanya Bang Alvin lagi. Aku hanya mengangguk. "Berasa nonton drama Korea kita di atas sini ya?" celetuk Bang Adnan lagi. "Hehehe, Roma-romannya ada yang perhatian banget tuh," sahut Bang Ganang. Aku hanya memincingkan mata menatap kedua pemuda yang sedang berjongkok di atas sana. Kurang kerjaan sekali, sedang kesakitan malah diledek seperti itu. Kalau masih sakit buat jalan kayak gitu pasti bakalan susah buat ngelanjutin perjalanan. Jarak ke puncak juga masih jauh. Kamu gak mungkin bisa ke sana dengan keadaan seperti itu kan? Tanya Bang Wahyu yang sedang berdiri di belakang Bang Sul. Aku mengembuskan nafas kasar. Benar juga, pergelangan kakiku masih terasa sangat ngilu. Untuk jalan saja susah. Tak mungkin aku bisa naik ke puncak dengan keadaan seperti ini. Memaksa pun hanya akan menyusahkan dan memperlambat perjalanan mereka. Kita tunda ke puncaknya siangan aja gimana? Barangkali nanti kaki Jani udah mendingan. Jadi kita bisa ke sana barengan, usul Bang Alvin. "Kita balik lagi ke tenda gitu maksudnya?" Wajah Bang Wahyu yang tadi terlihat datar kini tampak tak terima dengan usulan Bang Alvin. Jangan gitu Bang, kalian lanjutin summit aja, biar aku ke tenda sendirian. Kalau nungguin aku belum tentu nanti siang cerah kan. Kalau hujan gimana? Gak apa-apa kok. Ada perasaan kecewa juga sebenarnya. Perjalanan sudah sampai sejauh ini, tetapi aku terpaksa kembali ke tenda dan tak ikut mereka ke puncak. Rasanya seperti impian yang kupatri di atas puncak, mengabur begitu saja terbawa badai. Namun, mau bagaimana lagi? Aku sedang dengan kondisiku saat ini. Tak mungkin memaksakan diri untuk tetap melanjutkan perjalanan ke puncak. Terlebih jalur setelah pos 6 menurut Bang Alvin akan semakin menanjak dan terjal. Setelah melewati pos 9 Pelawangan, jalur pendakian malah sudah berubah menjadi pasir berbatu yang begitu miring. "Jangan sendirian dong, Jan. Hari masih gelap. Kamu juga susah jalan kan? Aku temenin aja ya," ucap Bang Alvin. Aku sedikit mengernyit mendengar ucapannya. "Tapi Bang, kamu kan pemimpin perjalanan ini. Aku bisa kok sendirian ke tendanya." "Gak apa-apalah, mereka pasti bisa ke puncak sendiri. Kan cowok semua. Lah kamu cewek sendirian di tenda. Entar kalau ada bahaya gimana? Gak apa-apa kan?" Bang Alvin tampak melirik ke Bang Zul dan yang lainnya.
seperti meminta pendapat. Bang Adnan dan Bang Ganang hanya saling pandang, tak menjawab apapun. Kamu tetap naik ke puncak aja, Vin. Kan kamu yang udah paham trek pendakian. Nanti biar jani aku yang temenin ke bawah, usul Bang Zul. Tiba-tiba membuatku seketika membelo di tempat. Kesambet apa Kang ceramah itu? Tiba-tiba berubah baik dan mau menemaniku ke tenda. Gak usah Bang, aku bisa sendiri ke bawah. Beneran, tolakku. Kamu gak nyadar tuh, tadi jalan aja gak bisa gitu. Mau ke bawah sendirian, ujar Bang Zul. Benar kata Zul, mending dia aja yang nemenin Jani turun. Kamu Vin tetap jadi leader di depan, sahut Bang Wahyu. Terpaksa aku pun menuruti ucapan mereka. Bang Alvin dan yang lainnya langsung melanjutkan perjalanan. Sementara aku dan Bang Zul memutuskan untuk istirahat sejenak di tempatku terjatuh tadi. Sebelum akhirnya nanti mulai menuruni jalur pendakian kembali ke tenda. Udah istirahatnya. Mau turun ke tenda atau duduk-duduk saja di sini sampai nanti siang? Tanya Bang Zul dengan nada ketus. Ya udah, ayo turun, ajakku sambil berusaha berdiri. Sambil menahan rasa ngilu, aku pun perlahan berjalan menuruni jalur pendakian. Sementara itu, Bang Zul mengekor di belakang. Sedikit kulirik dirinya yang tampak begitu santai berjalan tanpa ada niat sedikit pun untuk membantuku. Kenapa lihat-lihat? Pingin minta dituntun atau digendong? Tanya Bang Zul tiba-tiba, seperti tahu apa yang sedang kupikirkan. Jangan ngarep, ujarnya lagi. Sebuah insiden, aku hampir jatuh terpleset saat menuruni jalur pendakian yang masih licin, membuat Bang Zul mau tak mau membantuku berjalan menyusuri jalan setapak kembali menuju tenda. Ia berjalan satu langkah di depan dengan mengizinkan bahunya dijadikan sebagai penopang. Sebelah tanganku dengan catatan tak boleh menyentuh rambut ataupun kulit. Rasa senang sekaligus dongkol bercampur menjadi satu. Aku senang karena dibalik sifat jutek dan cueknya, diam-diam ternyata ia masih perhatian dan khawatir kepadaku. Entah sudah kali keberapa pemuda wajah tirus itu menolongku di saat-saat bahaya atau kesusahan seperti ini. Namun, aku juga dibuat dongkol dengan dirinya yang selalu menggerutu saat jari jemariku tak sengaja menyentuh kulit lehernya yang tak tertutup kaos. Padahal aku pun sudah berhati-hati dalam berpegangan pada bahunya. Tetapi, karena sebelah tanganku yang lain memegang senter di tengah trek yang gelap dan licin, beberapa kali aku pun terpleset sehingga peganganku di bahunya sedikit bergeser. Kita bukan mahram, katanya. Kepala seorang laki-laki jika ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Aku hanya memanyunkan bibir. Pemuda ini benar-benar alim atau sekedar sok menjaga kesucian. Tak sengaja bersentuhan kulit saja sampai uring-uringan seperti aku memeluk atau menciumnya. Memang sih ia anak seorang kiai, tetapi tak perlu kolot juga seperti itu. Bapaknya saja masih bersedia jika disalami oleh santri-santrinya yang perempuan. Apa ia lupa jika semalam ia juga menyentuh pergelangan tanganku sampai tubuhku terhuyung jatuh ke dalam dekapannya? Itu bahkan lebih parah jika dibandingkan dengan ketidaksengajaanku menyentuh kulit bahunya seperti ini. Itu kan keadaan darurat. Aku juga awalnya gak niat mau narik kamu, tapi kamu kan lagi dalam keadaan bahaya, ujarnya membela diri. Aku dibuat mengernyit mendengar ucapannya. Keadaan bahaya, itu artinya dugaanku benar. Bang Zul memang melihatnya. Ia tahu ada seekor lutung besar yang sedang berusaha menyerangku.
Akhirnya kamu ngaku juga kalau kamu lihat lutung itu kan Bang? Kamu lihat dia narik aku semalam kan? Sejenak Bang Sul hanya bergeming, tak menanggapi ucapanku. Seperti ada yang disembunyikan setiap kali aku menanyakan hal ini kepadanya. Dah, ayo jalan aja, biar cepat sampai tenda. Aku pun menurut meski sedikit menggerutu. Ku tatap lekat-lekat bagian samping wajahnya yang nampak dari belakang samping, menahan rasa heran sekaligus penasaran.